Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati at-talabah rahimani wa rahimakumullah, nuwasil darsana kitab Ushul Sunnah karya al-Imam Al-Mubajjal Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kita telah sampai pada atau kemarin terakhir kita membahas asy-syafa'ah. Dan sekarang kita akan membahas tentang Dajjal ya. Min usul as-sunnah, termasuk pokok-pokok ajaran ahlu sunnah menurut Imam Ahmad adalah al-imanu bi annal masihad dajjal kharijun. Wajib mengimani bahwa Dajjal akan keluar, akan muncul. Dajjal bukan turun ya, tapi keluar. Beda dengan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa itu apa? Turun. Tapi kalau Dajjal bukan turun, tapi kharijun, keluar. Wal imanu annal masihad dajjal kharijun. Ahlus sunnah wal jamaah mengimani bahwa nanti Dajjal akan muncul ya. Maktubun baina ainaihi kafirun. Tertulis di antara dua matanya Dajjal itu, di antara dua matanya Dajjal, tengah-tengahnya berarti ada tulisannya apa? Kafirun. Wal ahadisul lati ja'at fihi wal imanu bi anna dzalika kainun. Wajib mengimani hadis-hadis yang datang ya membawa berita tentang Dajjal ini. Dan itu sangat banyak sekali. Wal imanu bi anna dzalika kain, dan wajib diimani bahwa itu akan terjadi. Bahwa Dajjal akan muncul. Sebagaimana dalam riwayat dikatakan, ma ba'atsallahu min nabiyyin illa andara qaumahu al-a'war al-kazzab. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali pasti nabi itu memperingatkan umatnya dari bahaya al-a'war. Al-a'war itu si buta sebelah. Kata orang Jawa piteng. Ya, gak ada bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya buta sebelah. Al-a'war itu buta satu. Ya, al-kazzab
sang pendusta. Innahu a'war, sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, dan sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala tidak a'war, tidak buta sebelah. Maktubun baina ainaihi kafirun, ada di antara kedua matanya Dajjal tulisan yang bertuliskan apa tadi? Kafirun. Nah, ini termasuk pokok ajaran Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah meyakini bahwa Dajjal akan muncul. Berarti sekarang Dajjal sudah ada belum? Sudah. Dajjal sudah ada. Nggak disampaikan di kitab ini ya. Dalam riwayat yang terkenal, mungkin antum juga sudah sering mendengarkan riwayat dari sahabat Nabi siapa? Tamim Ad-Dari, Abu Ruqayyah. Beliau dulu agamanya Kristen. Siapa namanya tadi? Tamim Ad-Dari yang meriwayatkan hadis ad-dinun nasihat. Beliau ini waktu masih Kristen pernah berlayar dengan teman-temannya naik kapal. Tiba-tiba terombang-ambing di mana? Di samudera. Kemudian terdampar di sebuah pulau. Tiba-tiba di pulau yang asing itu datanglah makhluk yang aneh, yang seluruh tubuhnya penuh dengan apa? Bulu. Sampai nggak bisa ditengarai mana bagian depan dan mana bagian belakang. Saking lebatnya bulu itu. Kemudian siapa tadi namanya? Siapa tadi? Tamim Ad-Dari ini berkata, "Ma anta, kamu itu apa?" Ya, terus dia menjawab bahwa dia adalah apa? Al-Jassasa. Bukan Dajjal, belum, Dajjalnya belum. Jassasa. Makhluk yang aneh yang banyak apa tadi? Bulunya. Terus diajak sama makhluk aneh ini menuju ke sebuah ma'bad, kayak kuil kuno begitu. Tempat penyembahan begitu, altar begitu. Ternyata di dalam bangunan ini pulau terpencil. Sekarang di mana Ustaz? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Ya, di pulau tersebut ternyata di kuil tersebut ada manusia besar yang diapakan? Dirantai. Inilah Dajjal. Dajjal berkata kepada mereka ini, "Kamu datang dari mana kalian ini?" Datang dari Arab. "Apakah sudah ada orang yang katanya Nabi itu keluar hijrah dari Mekah ke Madinah? Apakah kalian sudah mendengar berita tentang Nabi itu?" Kebetulan Tamim Ad-Dari sudah paham bahwa di Mekah hijrah ke Madinah ada seorang ngaku Nabi namanya siapa? Muhammad. Tapi Tamim Ad-Dari masih belum masuk. Nanti jadi sebab keislamannya Tamim Ad-Dari. Iya, disampaikan bahwa ada. Namanya siapa? Muhammad. Terus tanya tentang bagaimana dengan kebun kurma yang ada di negeri Baisan atau Bisan. Apakah kurmanya masih banyak? Maka dijawab sama Tamim Ad-Dari, Bisan itu di Palestina. Saya pernah lewat di situ dan kurmanya masih banyak. Cuman kalau dibandingkan dengan dulu ya jelas beda. Sekarang udah mulai apa? Banyak ditebang-tebang begitu. Sekarang dikuasai Israel. Iya masih banyak. Kurma di pohon apa? Kurma di kota, namanya kota apa tadi? Baisan atau Bisan. Kata Dajjal nanti akan habis kurmanya itu. Terus tanya lagi tentang mata air Zuhor kalau nggak salah. Apakah airnya masih ada? Iya masih ada. Terus tanya juga tentang danau apa? Tiberias atau danau Tobaria. Apakah airnya masih banyak? Iya. Kata Dajjal nanti airnya akan apa? Menyusut dan mengering. Singkat kata, ini jadi hadisnya panjang. Kemudian Tamim Ad-Dari ini menjadi sebab keislamannya. Setelah itu, setelah beliau kembali ke tanah Arab, datang ke Madinah, cerita ini
Ya, Tamim Ad-Dari cerita ke Nabi dan masuk Islam. Ya, sehingga itu adalah secuil informasi yang diberikan Allah melalui Tamim Ad-Dari ya tentang keberadaan siapa? Dajjal. Jadi Dajjal sudah ada, cuma belum muncul. Dan nanti akan muncul di mana? Di arah timur, di Isfahan. Isfahan sekarang ada di mana? Iran. Dan akan diikuti oleh orang-orang Yahudi Isfahan. Dan Isfahan sekarang banyak Yahudinya, coba cek. Isfahan di Iran ada Yahudi. Dan nanti akan Dajjal muncul di sana dan diikuti oleh orang-orang Yahudi di kota Isfahan. Dan nanti Dajjal akan menyambangi atau mendatangi negeri-negeri. Dan setiap negeri-negeri yang didatangi Dajjal, kebanyakan penduduknya akan ikut Dajjal. Terutama kaum wanita. Kecuali beberapa tempat yang tidak bisa dimasuki Dajjal, yaitu Makkah, kemudian Al-Madinah, kemudian Baitul Maqdis, kemudian Bukit Tursina kalau nggak salah ya, Bukit Tursina. Itu nggak bisa didatangi Dajjal. Dan diceritakan dalam sebuah hadis, di kota Madinah, di lorong-lorongnya, gerbang-gerbangnya dijaga para malaikat sehingga Dajjal nggak bisa masuk. Nah itu sebelumnya tentang Dajjal. Dan ada orang yang ditengarai oleh para sahabat Dajjal. Namanya siapa? Ibnu Sayyad. Tapi ternyata dia bukan Dajjal. Di zaman sahabat ingin dibunuh sahabat, tapi itu bukan Dajjal. Dajjal belum datang. Dajjal yang besar. Kalau Dajjal kecil-kecil sudah banyak. Dajjal kecil ya Al-Kuhan, para penyihir, alladzi yad'il bil ghaib, yang bisa mengklaim ngerti masa depan, itu termasuk Dajjal kecil. Ya, dan itu sudah ada. Adapun Dajjal yang inti ya, yaitu yang akhir nanti itu belum datang. Nah, itu ya. Lah, orang Yahudi itu memahami konsep Dajjal dalam Islam. Dan kata mereka, Dajjal yang ditunggu oleh umat Islam itulah Mesia kita. Bisa dipahami? Dan Yahudi mengakui itu. Ya, antum coba cek itu di di YouTube. Tapi jangan terlalu ya kayak gini-gini jangan terlalu. Tapi kalau lagi waktu senggang ingin cari tambahan maklumat bisa dilihat itu. Ada yang berbahasa Arab juga terus diterjemahkan. Ya, mereka mengakui bahwa di umat Islam itu ada namanya apa? Dajjal. Ya, dan itulah Mesia yang mereka tunggu-tunggu. Dan memang menurut Islam nanti Dajjal diikuti oleh orang-orang apa? Yahudi. Nah ini ya. Terus siapa yang berhasil membunuh Dajjal? Nah, Dajjal ini tangan kanannya ini ada apanya? Ada apanya? Ada nerakanya, betul? Dan tangan kirinya ada apa? Surganya. Orang-orang yang lemah iman melihat tangan kanannya Dajjal ini apa? Surga. Dan melihat tangan kirinya apa? Neraka. Betul enggak? Betul kebalikannya intinya. Lah orang yang ahli iman itu yang tahu hakikatnya. Yang berhasil membunuh Dajjal siapa? Nah ini berikutnya. Wa qala wa anna Isa bin Maryam alaihissalam yanzilu fayaqtuluhu bi Babiluddin. Ya. Sesungguhnya Nabi Isa putra Maryam akan turun. Nah, beda kan? Ini akan terjadi peperangan antara dua Masih. Isa al-Masih dengan al-Masih ad-Dajjal. Nabi Isa itu al-Masih al-asli. Sedangkan Dajjal itu al-Masih al-Muzawwar, palsu. Ya, sama-sama punya peristiwa yang dahsyat. Nabi Isa bisa punya mukjizat, Dajjal pun punya kejadian luar biasa. Tapi bedanya itu negatif, buruk, nggak bagus. Sedangkan Nabi Isa ini yang bagus. Akan terjadi peperangan antara dua al-Masih. Masih yang asli yaitu siapa? Nabi Isa, dan al-Masih yang al-Muzawwar, imitasi, yaitu siapa? Dajjal. Dan Nabi Isa akan turun. Turun di mana? Turun di, nggak diterangkan di sini.
Turun di Manaratul Baydha. Antum tulis ya, Nabi Isa turun di Manaratul Baydha. Manaratul Baydha itu di Menara Putih yang dikabarkan dalam hadis ada di Damaskus, Suriah. Dan Nabi Isa turun ya dibawa oleh siapa? Apakah turun sendiri atau siapa yang bawa Nabi Isa? Al-malaika. Malaikatlah yang membawa Nabi Isa melalui sayap-sayap malaikat. Ini juga dalil bahwa malaikat memiliki apa? Sayap. Dan diterangkan dalam hadis Nabi Isa alaihissalam, ya, wajahnya atau diantara ciri bentuk fisik Nabi Isa yang dikabarkan dalam hadis adalah salah satunya rambutnya. Kata Nabi, rambutnya Nabi Isa itu seperti orang yang keluar dari kamar mandi, klimis, seakan-akan netes apa? Air dari rambutnya beliau. Dan ada seorang sahabat Nabi yang wajahnya persis dengan Nabi Isa. Namanya siapa? Kata Rasulullah, aku melihat Isa alaihissalam dan orang yang paling mirip dengan Isa adalah siapa? Gak pernah tahu? Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Nabi yang wajahnya paling mirip dengan Nabi Isa adalah Urwah bin Mas'ud. Nabi Isa turun tidak membawa syariat baru. Nabi Isa turun untuk 3 hal. Di antaranya apa aja? Memecahkan salib-salib, membunuh babi-babi, dan menghapuskan upeti atau perpajakan. Itu Nabi Isa. Dan nanti Nabi Isa alaihissalam terakhir itu kaum muslimin ada di Baitul Maqdis sedang sholat subuh. Kaum muslimin sudah bersiap-siap memerangi Dajjal. Ya, sebagian ulama mengatakan yang mengimami itu Imam Mahdi terakhir itu. Dan datang Nabi Isa alaihissalam ketika kaum muslimin sedang sholat. Maka sang imam yang ikut sholat di Masjid Al-Aqsa pada waktu itu orang yang ngerti agama semua. Ketika Nabi Isa turun, mereka langsung paham, ini Nabi Isa ini. Ini yang kita kaji selama lamanya, ini beliau ini sudah. Ciri fisiknya sesuai dengan timingnya, datang di bumi Syam. Ya ini orangnya, maka imam kaum muslimin pada waktu itu mundur. Nggak mau jadi apa? Imam. Mempersilakan Nabi Isa untuk apa? Ngimami sholat. Tapi Nabi Isa tidak mau. Itu dalil bahwa Nabi Isa datang sebagai makmum. Maksudnya ikut syariatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya Imam Dhahabi mengatakan Nabi Isa itu Nabi sekaligus sahabat Nabi. Kenapa dikatakan Nabi Isa itu sahabat Nabi? Karena definisi sahabat terdefinisikan kepada beliau. Apa sih definisi sahabat Nabi? Definisi dari sahabat Nabi itu syarat menjadi sahabat Nabi itu kan 3. Man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang pernah bertemu Nabi. Mu'minan bihi, beriman kepada Nabi. Wa ma ta'alal iman, dan mati di atas keimanan. Siapapun yang bertemu Nabi, yang pertama. Kedua, iman kepada Nabi. Yang ketiga, mati di atas keimanan. Kalau 3-tiganya ini ada pada seseorang, ya dia itu sahabat Nabi. Ketemu tapi nggak iman, bukan sahabat seperti Abu Thalib, seperti Abu Lahab. Ketemu tapi nggak iman, bukan sahabat. Atau ada yang ketemu, ya, atau ada yang iman tapi nggak ketemu. Contohnya siapa? Sezaman, iman tapi nggak ketemu. Contohnya Nejus. Raja Najasi, ya, Malik Habasyah, fi zamanin wahid, sohyamlah iman sama Nabi, tapi karena nggak ketemu bukan sahabat. Jadi syarat pertama al-liqa, ru'ya, harus melihat Nabi, meskipun 1 detik sahabat. Tuh pertama, melihat Nabi. Kedua, beriman sama Nabi. Ketiga, mati di atas keimanan. Karena ada yang ketemu Nabi, iman sama Nabi, murtad. Ada. Ketemu Nabi, iman sama Nabi, ikut hijrah ke Madinah, di Madinah membunuh orang, balik ke Mekah.
Pernah dengar ceritanya? Ada juga. Makanya syaratnya harus 3. Lah syarat 3 ini terpenuhi kepada Nabi Isa. Man laqiyan nabiyya. Siapapun yang pernah ketemu Nabi. Pertanyaannya, Nabi Isa pernah gak ketemu sama Nabi Muhammad? Pernah ketemu. Kapan? Ketika Isra Mi'raj. Diimami Nabi di Baitul Maqdis. Ya. Nabi Isa tok yang belum wafat. Karena keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi Isa belum wafat. Artinya Nabi Isa ketemu Nabi Muhammad sama-sama dalam kondisi masih hidup. Bisa dipahami? Yang kedua, beriman sama Nabi apa enggak Nabi Isa? Beriman. Dalilnya terakhir beliau enggak membawa ajaran Nasrani, tapi beliau membawa ajarannya Nabi Muhammad SAW. Ketiga, dan nanti Nabi Isa wafat di atas keimanannya ini. Makanya Imam Zahabi seingat saya di antara para ulama yang mengatakan bahwa Nabi Isa ini selain Nabi, beliau juga sahabat Nabi Muhammad SAW, dan termasuk sahabat Nabi yang belum wafat sampai sekarang. Siapa? Nabi Isa. Nah, nanti Nabi Isa alaihissalam akan memimpin kaum muslimin memerangi Dajjal. Dan akhirnya Nabi Isa alaihissalam berhasil membunuh Dajjal. Di mana? Di Babiluddin. Di pintu Lut. Pintu Lut itu ada di dekat Baitul Maqdis, tapi bukan di Baitul Maqdis. Karena Dajjal nggak bisa masuk apa? Baitul Maqdis. Tapi dekat dengan Baitul Maqdis. Sekarang di Palestina, Babilut itu. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, maka Dajjal leleh seperti lelehnya garam di dalam apa? Cairan. Itu ya. Itu tentang Nabi Isa alaihissalam. Dan keyakinan manusia terhadap Nabi Isa ada 3. Keyakinan manusia terhadap Nabi Isa ada 3. Keyakinan pertama adalah keyakinan itu orang-orang ahlul jafa. Orang-orang yang meremehkan, yang menuduh Nabi Isa ini bukan Nabi, dan mengatakan bahwa Nabi Isa ini anak hasil zina, dan menganggap ajaran Nabi Isa adalah ajaran ahli bid'ah. Nabi Isa itu disalib. Menurut mereka, Nabi Isa itu, perhatikan, orang-orang Yahudi memprovokasi tentara Romawi untuk menangkap Nabi Isa dan menyalib Nabi Isa dengan dakwaan apa? Karena dianggap Nabi Isa ini membawa ajaran baru, al-muhdats. Nabi Isa dituduh mubtadi oleh orang-orang Yahudi, memakai tangannya orang-orang Romawi untuk menghukum Nabi Isa. Tapi Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah kelompok ahlul jafa. Orang-orang yang menghinakan Nabi Isa, menganggap Nabi Isa bukan Rasul, menganggap Nabi Isa anak hasil zina. Mereka ini adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Golongan yang nomor 2 adalah ahlul hulu, orang yang ahli hulu. Kebalikan dari yang pertama. Mereka ini adalah kaum Nasoro, yang mana mereka ini ya'taqiduna anna Isa ibnullah. Mereka meyakini Nabi Isa adalah putra Allah. Maka yang benar adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, baina al-jafa wa baina al-ghulu, baina tafrid wal ifrat. Nabi Isa menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, menurut orang Islam adalah Abdullah wa Rasuluh. Dikatakan Abdullah, hamba Allah, untuk membantah orang-orang Nasrani yang telah mengangkatnya sebagai anak Tuhan. Dikatakan Rasul untuk membantah orang-orang Yahudi yang telah menganggapnya sebagai anak atau menuduhnya sebagai anak hasil zina. Makanya Islam, keyakinan Islam terhadap Nabi Isa ini pertengahan. Tidak seperti orang Nasrani yang mengangkatnya menjadi Tuhan atau anak Tuhan. Kalau sekarang ya diangkat jadi Tuhan, bukan anak lagi. Mereka mengatakan Tuhan Yesus. Mereka mengatakan seperti itu. Dan itu kita dengar. Ya, sehingga Islam datang membatalkan ideologi yang pertama ini.
bahwa Nabi Isa bukan anak Tuhan, tapi Nabi Isa adalah hamba Allah, tidak punya sifat ketuhanan. Kemudian wa rasulu, Nabi Isa adalah rasul untuk membantah orang-orang Yahudi yang telah menuduhnya bahwa beliau adalah anak hasil zina. Itu ya. Dan siapa yang diserupakan dengan Nabi Isa disebutkan dalam kitab Fabihudahu Muqtadi, karangannya Dr. Al-Khamis, Syekh Utsman Al-Khamis, yang diserupakan Nabi Isa walakin syubbiha lahum, ya, Nabi Isa itu enggak disalib, tapi yang diserupakan Nabi Isa itulah yang disalib. Lah, pertanyaannya siapa yang diserupakan dengan Nabi Isa? Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, yang diserupakan dengan Nabi Isa adalah seorang pimpinan tentara Romawi. Ketika dia datang, ya, aina Isa? Tiba-tiba ini yang jahat ini, seorang raja Romawi jahat, bukan raja, tentara yang jahat. Dia datang, kemudian masuk ke ruangan, sedangkan situ Nabi Isa dengan Hawariyun ada di mana? Ada di sebuah ruangan jamuan. Kemudian ketika tentara yang bengis ini datang, aina Isa? Tiba-tiba Allah serupakan apa? Dia dengan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat oleh Allah, dia diserupakan Nabi Isa, sehingga ketika dia mengatakan aina Isa, maka tentara-tentara yang ada di belakangnya mengatakan la anta Isa, engkau lah Isa. Ini dia ditangkap. Inna ma'ana sahibukum, inna ma'ana sahibukum. Naam anta sahib. Naam anta sahibina. Sahib artinya orang yang lagi kita cari-cari, juga bisa artinya sahibuna. Sahib? Bisa dipahami enggak? Ya ini sahib yang kita cari-cari ya. Bisa jadi itu dalam makna, dalam bahasa. Maka dia diseret dan disalib. Yang kedua, yang disalib ini yang sering terkenal sejak kita kecil, yaitu muridnya Nabi Isa yang baleloh, muridnya Nabi Isa yang pengkhianat, namanya Judas Iskariot. Inilah yang melaporkan ke raja, yang melaporkan ke komandan pasukan Romawi keberadaan Nabi Isa. Dan Nabi Isa sudah mengatakan ada pengkhianat di antara kalian. Maka Judas Iskariot ini dengan tentara Romawi melacak keberadaan Nabi Isa atau Yesus alaihissalam. Ketika sampai di ruangan, ditunjukkan oleh Judas, Judas masuk ruangan, ya, bersama para tentara. Allah angkat Nabi Isa melalui lubang kecil dalam bangunan rumah itu. Kemudian Allah berikan wajahnya Nabi Isa kepada Judas, dan Judas ditangkap. Ini adalah pendapat yang nomor 2. Antum buka di kitab, antum tulis ya sumbernya. Fabihuda Humuk tadi. Karangannya siapa tadi? Syekh. Insya Allah sudah ada PDF-nya. Antum cari Fabihuda Humuk tadi. Kalau bisa beli kitab aslinya, itu kitab luar biasa itu. Membahas tentang siro-siro para nabi. Ya. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam sebelum ditangkap, menurut mereka, Nabi Isa mengumpulkan Hawariyun, ya, sahabat-sahabatnya. Di antara kalian ada yang mengkhianatiku. Siapakah di antara kalian yang mau diserupakan namanya? Diserupakan apa? Wajahnya dengan wajah. Maka salah satu muridnya Nabi Isa yang paling kecil, paling berumur belia, yang angkat tangan, saya yang siap untuk menjadi yang diperumpamakan atau yang diserupakan dengan wahai Nabi Isa. Terus Nabi Isa diangkat oleh Allah, kemudian Allah al-qasibah al-fi wajhi hadzal rajul, terus datang pasukan Romawi dan dia yang ditangkap, dia yang Dia yang disalib dan dia dijamin masuk surga. Itu ada 3 pendapat. Nabi Isa alaihissalam satu-satunya nabi yang tidak pernah memanggil wahai kaumku. Berbeda dengan seluruh nabi mengatakan ya qaumi, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi. Seluruh para nabi memanggil kaumnya dengan ya qaumi, mau Ibrahim, mau Nuh, mau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau Musa, Harun,
Yakub, Daud, semua manggil kaumnya dengan ya ma'syara qaumi, wahai kaumku. Kecuali Nabi Isa. Nabi Isa enggak, cari di Quran enggak akan ketemu. Nabi Isa ngomong wahai kaumku. Mengapa? Kenapa? Dia tahu? Karena li'annal qauma fil lugha al-arabiyyah bimakna akriba al-ab. Karena kaum dalam bahasa Arab itu artinya kerabatnya ayah. Saya ulangi ya, kaum dalam bahasa Arab itu akribaul ab, ya, kerabatnya ayah. Sedangkan Nabi Isa nggak punya ayah, makanya beliau nggak pernah ngomong wa idz qala Isa bin Maryam ya qaumi, nggak ada. Yang ada apa? Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil. Makanya Nabi Isa kalau manggil Bani Israil bukan kok wahai kaumku, wahai Bani Israil. Berbeda dengan Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan wa idz qala Musa liqaumihi, karena Nabi Musa punya kaum, punya bapak, bapaknya punya kerabat banyak. Begitu ya. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam menurut Al-Qur'an lahirnya Nabi Isa tidak tanggal 25 Desember. Menurut Al-Qur'an. Mengapa kok tidak 25 Desember? Karena di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Isa alaihissalam itu lahir ketika pohon kurma berbuah. Betul? Mada qala ta'ala fil Quran? Wa huzzi gimana? Ilai bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Wahai Siti Maryam, gerakkanlah pangkal pohon kurma ini, niscaya akan jatuh buah kurma yang apa? Yang masak. Buah kurma masak nggak mungkin pada bulan apa? Desember. Desember di Palestina itu musim dingin. Ya bahkan bisa turun salju. Dan itu nggak mungkin. Ya, sehingga menurut umat Islam, ya, Nabi Isa lahir tidak pada 25 Desember. Bahkan itu pun opini yang mengatakan Nabi Isa lahir pada tanggal 25 Desember itu pun banyak ditentang oleh para pemikir dan sarjana-sarjana Kristen sendiri. Ya. Dan Nabi Isa alaihissalam, ya, diklaim oleh orang Nasrani lahir di kota apa? Orang Nasrani meyakini Nabi Isa lahir di kota apa? Nggak tahu ya. Di kota apa? Nabi Isa menurut orang Kristen, Nabi Isa lahir di kota apa? Ya, dalam Bethlehem. Bethlehem. Bet artinya apa? Rumah. Lehem artinya nek bahasa Arab daging ya. Nek bahasa Ibrani ndak. Bethlehem, Bethlehem enggak ada kurma. Bethlehem enggak ada kurmanya. Yang ada kurmanya adalah kota Jericho atau kota Ariha. Dan itu kalau lihat di Al-Qur'an itu cocok sekali. Di dalam Al-Qur'an dikatakan ketika Nabi Isa, ketika Siti Maryam dalam surat Maryam, ketika Siti Maryam itu lagi hamil, mau melahirkan Nabi Isa, di dalam Al-Quran dikatakan mencari tempat sebelah timur, makanan syarqiyah. Begitu? Makanan apa? Syarqiyah. Jadi Siti Maryam ketika mau lahiran itu mencari tempat di timurnya Baitul Maqdis. Dan timurnya Baitul Maqdis bukan kota apa tadi? Bethlehem, tapi kota apa? Jericho atau Ariha. Itu adalah isyarat dari Al-Quran. Plus di Jericho banyak kurmanya. Plus di Jericho itu ada sungai yang mengalir. Sedangkan di Al-Quran dikatakan apa?
Allah Subhanahu wa taala akan mengalirkan anak sungai di bawahnya. Wa hakadha ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, wa insyaallah fi mas'alati Isa bin Maryam hunaka qissah tawila lakin naktafi bihada. Wa anna Isa bin Maryam alaihissalam yanzilu fayaqtuluhu bi Babiluddin. Kenapa orang-orang Nasrani meyakini tanggal 25 Desember itu sebagai tanggal kelahiran Nabi Isa, padahal tidak ada satupun kalimat di dalam Injil yang menjelaskan itu? Kenapa orang Kristen kok mengklaim itu? Jadi begini, izinkan saya menyampaikan sesuatu yang mungkin antum jarang mendengarnya. Dulu tanah Palestina itu dibuat rebutan oleh bangsa Romawi dan bangsa Persia. Mana dalilnya? Antum lihat surat Ar-Rum. Ghulibatir Rum fi adnal ard. Bangsa Romawi dikalahkan bangsa apa? Persia. Fi adnal ard, di bumi terdekat. Adna juga bisa artinya di bumi terendah. Dan bumi terendah saat ini di daerah Laut Mati. Artinya di daerah Palestina dulu itulah tempat yang diperebutkan oleh Persia dan Romawi. Romawi dan Persia silih berganti. Kadang-kadang Palestina dikuasai Romawi, kadang-kadang dikuasai Persia. Terus silih berganti. Makanya ada Al-Qur'annya, hulibatir rum fi adnal ard. Bangsa Romawi dikalahkan bangsa Persia di bumi terdekat atau di bumi terendah. Ini daerah Palestina situ. Maka Kaisar Romawi ingin mematenkan, ini jauh Nabi Muhammad belum lahir. Nabi Muhammad belum apa? Belum lahir. Maka orang-orang Romawi, Kaisar Romawi ingin memanenkan atau menjadikan permanen wilayahnya Palestina menjadi miliknya Romawi. Maka Kaisar Romawi masuk Islam. Kok masuk Islam? Masuk agama apa? Agama apa? Kristen. Karena yang dianut oleh bangsa Palestina adalah agama Kristen. Sedangkan Romawi sendiri agama aslinya apa sih? Saya mau tanya antum. Agama asli orang Romawi apa? Kok Majusi? Majusi lah lawannya Romawi. Apa lawannya Romawi? Persia. Persia itulah Majusi penyembah api. Kalau Romawi itu pagan. Dewa-dewa kuno itu. Poseidon, terus zaman-zaman dulu dewa-dewa, dewa ini, dewa itu, dewa ini, dewa itu. Bisa dipahami? Lah, ingin menjadikan Palestina permanen miliknya Romawi. Masuk Islam. Dilihat agamanya apa sih orang Palestina? Agamanya Kristen. Nabi belum lahir. Nabi belum apa? Belum lahir. Syam, agamanya Nabi Isa, Kristen. Maka masuk agama Kristen tujuannya mendapat simpati warga Palestina. Kaisar Romawi bingung. Kenapa bingung? Ternyata di ajaran Nasrani ada banyak sekte-sekte. Ada Unitarian. Apa Unitarian itu, Ustaz? Unitarian itu sebuah paham di dalam agama Kristen yang mengakui bahwa Nabi Isa itu Rasul. Sedangkan Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini Unitarian. Tokohnya namanya Arius. Ada ajaran Trinitas. Trinitas itu apa artinya? Mengakui 3 unsur. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Holy Spirit atau apa? Rohul Kudus. Akhirnya bingung. Kaisar Romawi ini, aku milih ajaran yang mana? Protestan belum lahir. Protestan kan baru kemarin. Ya, bingung ikut yang mana, banyak sekte. Dipikir-pikir akhirnya Kaisar Romawi memilih ajaran Nasrani yang mirip dengan ajaran pagan yang lama. Karena orang itu biasanya kalau ikut agama baru, dia masih banyak pemikiran atau keyakinan lama yang belum bisa dihapus. Seperti peristiwa Hunain, masih ingat? Rasulullah bersama para sahabat melihat ada
apa? Pohon. Ya Rasulullah ij'al lana dzatan watin kama lahum. Jadi pikiran pagan itu masih ada. Ketika melihat ada perbedaan sekte di antara orang-orang Nasrani, akhirnya Kaisar Romawi memilih yang lebih dekat dengan ajaran paganisme. Paham? Maka dipilih yang mana? Yang unitarian apa yang trinitas? Yang trinitas. Masih ada mirip-miripnya Tuhan Bapa tuh. Diambillah, terus terjadi konsili Nicea. Antum, ini bukan dongeng loh. Antum cari di Bidawani ayat konsili Nicea, antum ketik konsili Nicea. Maka Kaisar Romawi mengharuskan seluruh Injil-Injil itu dikumpulkan. Seluruh Injil-Injil dikumpulkan. Namanya konsili apa tadi? Nicea. Konsili Nicea. Dikumpulkan semuanya Injil-Injil ini. Semua Injil yang mengajarkan unitarian dibakar habis. Dan semua Injil yang mengajarkan apa? Trinitas atau politeisme, bukan yang monoteisme. Paham tak aku ngomong apa lagi? Kalau monoteisme berarti apa? Tauhid kan gitu kan. Kalau politeisme berarti musyrik atau pagan. Maka dibakar semua ya Injil-Injil yang tidak sesuai dengan ajaran Trinitas. Sehingga pada waktu itu Kristen menjadi madhab resmi negara Romawi Raya. Didukung sama pemerintah, yang unitarian dibasmi, dikejar-kejar. Yang tauhid itu dikejar-kejar. Tapi masih ada sisa-sisa unitarian yang hidup sampai menjelang kenabian masih ada. Mana dalilnya? Dalilnya kisah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi tahu ceritanya dan jangan paksa saya cerita karena panjang. Waktu berkelana di antara gurunya yang terakhir kan ngomong, wahai anakku sudah tidak ada lagi. Orang Kristen yang seperti kita ini sudah tidak ada lagi. Mereka sudah ganti-ganti ajaran agama. Sudah tidak ada lagi. Karena sebentar lagi sudah tiba masanya. Seorang Rasul akhir zaman diutus. Dari negeri yang tandus ke negeri yang banyak kurmanya. Betul? Carilah negeri yang banyak kurmanya itu. Akan muncul Nabi di sana. Dan Nabi itu tidak menerima sodako. Tapi Nabi itu tidak menerima sodako, tapi menerima apa? Hadiah. Dan di punggungnya ada stempel kenabian. Saya mau tanya antum, lu kok ngerti lu gurunya Salman itu dari mana? Kalau nggak dari wahyu dari langit melalui kitab-kitab zaman dulu. Bisa dipahami maksud saya? Itu menunjukkan bahwa unitarian masih ada. Meskipun itu salvinya Kristen pada waktu itulah. Jadi tidak ada lagi Nabi Muhammad belum ketemu sama Salman Al-Farisi. Bisa dipahami maksudnya ya? Ya karena nggak ada lagi kecuali pada waktu itu yang paling inti di situ. Kata gurunya Salman, tidak ada lagi wahai anakku. Karena sudah tidak ada orang yang memegang ajaran Nasrani yang seperti kita pegang ini. Agama sudah diganti-ganti oleh mereka. Pergilah ke negeri yang banyak kurmanya dan kenalilah Nabi itu akan muncul. Nabi itu tidak menerima sodako, menerima apa? Hadiah, dan di antara di antara kedua punggungnya ada tanda kenabian. Dan itu semua terbukti omongannya orang itu. Terbukti semua. Itu unitarian dibasmi. Akhirnya saya ulangi lagi, Kaisar Romawi mengumumkan dekrit bahwa negara resmi Romawi adalah ajaran Nasrani yang versi apa? Unitarian apa yang Trinitas? Yang Trinitas. Sejak itu, ya sejak itulah masuk ke menjadi agama. Terus kenapa 25? Bingung. Karena menurut ajaran pagan kuno, setiap agama harus punya hari besar. Bisa dipahami? Setiap agama harus punya hari besar. Maka Kaisar Romawi mikir, lah kita ini perayaannya kapan? Tanya ke orang-orang Nasrani ini. Mereka bingung, gak terlacak kapan Nabi Isa ini lahir. Maka ditetapkan sama Kaisar Romawi, ya sudah 25 Desember aja. Antum tahu kenapa kok 25 Desember yang dipilih oleh Kaisar Romawi? Karena 25 Desember itu sudah ada sebelum mereka menjadikan Nasrani agama resmi mereka. 25 Desember menurut ajaran pagan Yunani atau pagan Romawi kuno adalah hari penyembahan apa? Dewa matahari. Antum cek omongan saya. Dewa matahari. Sehingga ketika mereka masuk agama Nasrani masih terpengaruh dengan ajaran pagannya, ditetapkanlah 25 Desember sebagai hari kelahiran Nabi Isa. Padahal gak nyambung sama sekali.
Maka setiap hari Ahad mereka mengadakan kebaktian. Makanya Sunday, hari matahari. Ya. Karena semua ada sangkut banyak. Dan jangan dikira Desember itu kalender Nasrani, bukan, salah itu. Januari, Februari, Maret itu bukan kalender Nasrani, salah. Itu kalender Romawi sebelum Nasrani. Bisa dipahami? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, sampai terakhir itu jangan dipahami itu adalah kalender Nabi Isa. Itu sebenarnya kalender apa? Romawi pagan. Karena mereka sebelum masuk agama Nasrani mereka sudah punya penanggalan itu. Adzan dulu. Setelah itu dilanjut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qa'imah Muhammadin wasilah fadilah wa batu maqam Muhammadan. Bisa turun sendiri. Ada pertanyaan silakan. Ustaz, apakah Nabi Isa dimakamkan di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu apa ada riwayat apa tidak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, di pertemuan minggu kemarin antum menyebutkan Nabi Ibrahim berbohong 3 kali. Apa saja itu? Itu kan PR itu ya kan? Siapa yang bisa angkat tangan? Kemarin kalau nggak salah saya katakan yang bisa saya kasih dia gitu ya. Siapa? Antum yang tanya, antum yang jawab ini. Oh, bukan antum. Oh iya. Fadal, yang pertama yang bagaimana? Berbohong pada saat diajak ke acara hari raya. Kedua, bohongnya gimana? Bohongnya sakit kan? Ini sakim. Jadi ketika beliau diajak
penyembahan, perayaan, penyembahan berhala, Nabi Ibrahim mengatakan aku sakit supaya nggak ikut gitu. Tujuannya bagus supaya nggak ikut perayaan kesyirikan, tapi beliau bohong dalam hal ini, padahal beliau nggak sakit. Gitu ya. Terus yang kedua, ketika ditanya siapa yang hancur berhala, iya jawabannya apa? beliau menjawab sebenarnya patung besar itu yang Ya, yang kedua Nabi Ibrahim ditanya oleh Nabi Ibrahim kan mencari patung-patung tuh. Ditinggalkan yang besar. Ditanya orang-orang, "Hei Ibrahim, siapa yang mencari patung-patung ini?" Kata Nabi Ibrahim gimana? sesungguhnya patung besar itulah Yang besar ini yang telah memecah yang lain. Nah, ini sebenarnya Nabi Ibrahim tuh nggak bohong, tapi ngajak mereka berargumen gitu loh. Tentu mereka mengatakan, bagaimana patung kok bisa mecah-mecah? Nah, makanya kan ngapain kalian sembah kan gitu. Tujuannya itu mengajak berargumentasi. Tapi karena ini beliau nggak bisa ngasih apa? Syafaat kemarin. Yang nomor tiga, ketika bersama istrinya pada suatu hari ketika mendatangi suatu ya, ketika di Mesir itu ada raja dolim. Raja ini punya kebiasaan unik. Apa itu? Mengambil wanita yang sudah punya suami. Pokoknya kalau ada wanita yang punya suami dan wanita itu cantik, mesti diambil istrinya dan suaminya disakiti. Sehingga pada waktu itu Nabi Ibrahim sama Siti Saroh, ya, waktu di Mesir, Siti Saroh ini kan wanita tercantik di dunia, neneknya Nabi Yusuf alaihissalam. Betul apa enggak? Saroh punya anak namanya Ishak punya anak namanya Yakub punya anak namanya Yusuf. Jadi mbak buyutnya, mbak putrinya Nabi Yusuf ya Siti Saroh ini. Di Siti Saroh itu wanita yang cantik sehingga Fir'aun atau Raja Mesir, bukan berarti yang Fir'aun zamannya Musa, beda lagi ya. Raja Mesir itu melihat, gak kuat lihat wanita secantik itu, diambil. Lah ternyata punya suami. Maka ditanya ini Ibrahim, "Ya Ibrahim, siapa wanita ini?" Kalau Nabi Ibrahim berkata, "Ini istriku," diambil dan Nabi Ibrahim pasti akan disakiti. Itu kebiasaan uniknya dia. Pokoknya cari wanita yang sudah punya suami. Ya, ini namanya zaman dulu ya, aneh-aneh. Terus setelah itu apa yang terjadi? Nabi Ibrahim terpaksa ketika ditanya, "Man hadhi?" Siapa wanita ini ya Ibrahim? Nabi Ibrahim kalau mengatakan zaujati, waduh habis. Diambil dia disakiti. Akhirnya Nabi Ibrahim berkata, "Ukhti." Wanita ini ukhti, saudariku. Sebenarnya nggak bohong itu, karena innamal mu'minuna ikhwah. Itu namanya tauriyah. Apa sih tauriyah itu? Tauriyah itu belajar balaghah kan di sini. Tauriyah itu kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat satu mengandung dua makna. Makna dekat dan makna jauh. Orang yang diajak ngomong, mohon maaf, orang yang ngomong pengennya makna yang jauh. Tapi orang yang diajak ngomong memahaminya makna yang dekat. Maka ketika dikatakan siapa ini ukhti, saudariku, berarti dulure kan gitu. Saudaranya, betul bukan? Maksudnya Nabi Ibrahim makna yang jauh, yaitu saudari seiman. Gara-gara tiga ini Nabi Ibrahim nggak bisa ngasih apa? Syafaat. Nama antum siapa? Antum bertanggung jawab ya. Ingat namanya beliau. Iya. Kebetulan sama Nah? Kebetulan sama nama. Oh siap. Siap. Belum saya bawa hadiahnya mas. Insya Allah nanti belum dapat hadiah. Apakah paman Khadijah Waraqah bin Naufal, bukan paman ya, tapi apa? Sepupu, Ibnu Am. Ya saya ulangi, apakah paman, bukan paman Khadijah tapi apa? Sepupu Khadijah Waraqah bin Naufal, agamanya Kristen Unitarian. Betul. Jadi ini yang saya katakan tadi itu. Termasuk keberadaan Kristen Unitarian itu tadi siapa namanya? Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah bin Naufal ada hadisnya masuk apa? Min ahlil jannah. Cuma para ulama berselisih pendapat. Apakah Waraqah bin Naufal sahabat Nabi apa tidak? Itu baru terjadi perselisihan pendapat. Meskipun sepakat para ulama bahwa Waraqah bin Naufal min ahlil jannah. Waraqah bin Naufal min apa tadi yang saya katakan?
Min ahli jannah ada apa? Sekte apa tadi? Unitarian. Dia meyakini bahwa Nabi Isa itu Rasul, sedangkan Tuhannya adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang roji apa? Nah, Waraqah itu sahabat apa enggak? Kalau dikatakan man laqiyan nabiyya mu'minan bihi wa mata 'alal iman. Nabi apa? Sahabat apa enggak? Waraqah bin Nawfal, sahabat Nabi apa tidak? Ajibu ya ikhwan. Tapi ada ucapan Waraqah yang menunjukkan beliau itu bukan Rasul. Bukan apa? Astagfirullah, bukan sahabat Nabi. Lau adrokani yaumuka. Seandainya aku menjumpai apa? Harimu. Berarti pada itu Nabi belum diangkat jadi Rasul. Makanya kan dikatakan nubbi'a bi iqra wa ursila bi al-muddathir. Pada waktu itu masih dari Nabi belum jadi apa? Rasul. Dikit lagi ya. Bagaimana cara membantah orang yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup? Allahu a'lam bishawab. Nabi Khidir sudah wafat ya, sebagaimana keumuman manusia lainnya. Wallahu a'lam ya. Jadi saya nggak tahu dari mana orang yang mempunyai anggapan Nabi Khidir itu masih hidup. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar, insyaallah nuwasil fil liqa' akhar. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.